saya Namo Buddhaya. Senang sekali malam ini kita kembali bisa bertatap wajah walaupun via virtual di Zoom Dhamma Eto bareng Bodinya Nayen. Dan malam ini topiknya bukan bahas mengenai Dhamma ya, tetapi hal yang akan kita bahas ini ada di dalam Dhamma juga. Kita akan membahas mengenai kesehatan, ilmu kesehatan, terutama yang di herbal gitu. Nah, kebetulan salah satu anggota Yayasan Bodinya Nayen ada spesialisnya, ada seorang herbalisnya yang sudah puluhan tahun bahkan berkecimpung di dunia herbal gitu. Dan beliau juga menangani mamanya sendiri yang tengah menderita diabetes gitu. Jadi sekarang usia mamanya udah 70-an ada ya kok ya? 71. Nah, itu padahal kena diabetesnya dari umur remaja lah, dari sekitar 26. Nah, 26 ke 71 tahun itu sangat luar biasa. Dan beliau bisa menangani mamanya sampai selama itu, sampai bisa panjang umur. Nah, malam ini beliau akan berbagi kepada kita semua tentang ilmu herbal gitu, tentang tanaman-tanaman obat yang dapat kita dapatkan dari tempat terdekat, yaitu dari dapur, dan kita bisa mudah memperolehnya di pasar. Belakangan ini semenjak pandemi corona harganya agak naik gitu ya, agak melambung tinggi gitu. Karena banyak orang yang mencari karena dipercaya herbal ini, jahe-jahean ini dan kunyit segala macam teman-temannya bisa meningkatkan ilmu tubuh kita. Nah, langsung aja ini Kofui akan menjelaskan kepada kita semua dan akan menjawab pertanyaan kita semua. Yang ingin sehat, ingin langsing, ingin kempes perutnya bisa nanya ke Kofui. Nah, untuk pengantarnya silakan kepada Kofui, kami persilahkan. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya teman-teman semua. Sehat semua teman-teman, dalam keadaan sehat ya. Mungkin yang belum bisa bergabung ini sekarang lagi kurang sehat. Kalau misalnya boleh sekali lagi, kalau tidak mengganggu sih nggak apa-apa, nggak usah di-mute gitu. Jadi anggap aja kita tuh seperti berdialog interaktif aja gitu. Jadi bukan seperti saya berbicara ceramah gitu kan untuk sharing. Jadi anytime ada yang mau langsung ditanya gitu silakan aja gitu ya. Oke. Kita yang semuanya ini di Bodinya Nayen pasti pengikut Buddhis ya, penganut Buddhis. Dan kita tahu ada yang namanya anicca. Dan salah satunya adalah sakit. Yang membuat kondisi kita yang tadi sehat berubah menjadi tidak sehat, ada perubahan. Problemnya adalah kalau di masa sekarang, banyak orang itu berpikir adalah pada saat saya sakit, saya itu bagaimana caranya buat sembuh. Itu masalah paling klasik. Nah, kalau misalnya penyakit itu kan ada dibagi menjadi 3. Ada penyakit ringan, ada penyakit akut, dan penyakit kronis. Penyakit akut dan penyakit kronis ini bisa dibilang hampir tidak bisa sembuh sebenarnya. Nah, cuma kita berobat itu mau dengan metode medis kah, atau mau dengan metode obat tradisional atau cara-cara tradisional, itu sebetulnya adalah membantu kita memperpanjang usia harapan hidup kita. Ini pondasi pertama ini harus dipahami dahulu. Kalau tidak, nanti yang terjadi banyak itu misalnya contohnya ada orang yang terkena kanker. Dia otomatis akan berharap bagaimana cara dia bisa sembuh secepat mungkin. Nah, inilah yang akan membuat dia sebetulnya memperparah penyakit kanker yang dia derita. Nah, kebetulan saya punya teman, ya, suaminya terdiagnosa terkena kanker otak. Dalam case ini yang luar biasa, tanpa di kemoterapi, dia hanya berobat biasa saja, gitu. Tapi orangnya memang dia bisa memaintain mentalnya dia sendiri, itu dalam 3 tahun kankernya dianggap bersih. Jadi kalau misalnya orang terkadang itu suka akhirnya cari obat A, obat B, obat C, gitu kan, tanpa sadar sebetulnya dia sendiri makin stres dan makin depresi. Jadi dalam hal ini pertama sebetulnya gini, malam ini saya mungkin tanaman obatnya saya tidak akan share terlalu banyak, dengan hanya beberapa sedikit tanaman saja gitu. Tapi yang paling penting itu adalah fondasi kesehatannya harus paham dulu. Karena kalau tidak, ya kan,
Yang terjadi adalah kita akan dengar ini bagus, kita beli. Misalnya saya terkena penyakit kanker gitu. Dengar itu bagus, saya beli. Dengar ini beli. Ya kan? Nanti berobat secara medis juga. Akhirnya yang terjadi adalah biaya yang kita keluarkan, ya kan, itu akan jadi berlipat ganda. Berlipat ganda sudah di biaya, ya kan. Terus udah begitu lagi nanti apa namanya? Dia punya keseharian itu. Pernah dengar nggak ada orang misalnya kena sakit kanker, dia sakit teriak-teriak, aduh sakit-sakit gitu. Tapi ada juga ada yang biasa-biasa saja gitu. Nah, ini yang maksudnya membedakan bagaimana proses mereka itu akan lebih baik. Jadi perilaku mental kita ini nomor satu sebetulnya. Jadi misalnya saya terdiagnosa penyakit gitu, tenang dulu. Jangan maksudnya terlalu panik dan itu yang nanti akan menimbulkan banyak aktivitas yang menimbulkan biaya itu terlalu besar. Kita direkomendasi dokter A, kita pergi. Ya kan? Ini tadi udah obat loh ya. Ntar ke dokternya pergi. Atau ada dukun ini bagus, pergi juga. Herbalis ini bagus, pergi. Apalagi kita terutama yang umat Buddha, karena kita tahu anicca, fondasi mental kita yang paling penting, nomor satu. Kayak misalnya saya ngobrol sama kawan-kawan gitu kan, dia menyadari anicca dengan bilang kayak begini, muda ke diskotik, tua ke apotik. Itu memang hukum alam, kita pasti akan sakit. Sampai di sini kira-kira paham ya teman-teman ya? Maksudnya reaksi kita yang berlebihan terhadap penyakit itu akan membuat kita lebih menderita dulu sebetulnya. Oke, nah mungkin buat teman-teman di sini saya lihat ada Tihani, Bro Wisnu sama Bro Karnan ya. Kita pernah ketemu nggak ya? Pernah kok, pernah. Oh ya. Oke, mungkin saya cerita dulu sedikit ya, karena kan kita mungkin belum pernah intens ketemu atau bicara. Mungkin saya cerita dulu siapa diri saya mungkin. Jadi, siap. Jadi kalau misalnya di BY, kebetulan saya dengan Bro Yonas sama Bro Ia ini, ya mungkin kami generasi pertama ya Wi ya di BY ya. Betul. Yang generasi tanpa sertifikat. Jadi kalian di BY itu antara ada dan tiada gitu, bener nggak? Gitu. Waduh, seram. Nah, terus apa namanya? Kebetulan saya ke BY itu diajak oleh Sesiong Ia, ya kan? Jadi dalam perjalanan saya di BY itu, ya kan, saya hanya pernah melakukan ceramah 3 kali, sekali pemain utama, 2 pemain pengganti. Sisanya itu sebagai relawan membantu aja. Gitu. Nah, terus begitu saya lihat IPS itu berjalan, ya kan, wah ternyata ini generasi mudanya banyak yang hebat-hebat nih. Jadi saya sudah senang bisa pensiun dini. Gitu. Nah, jadi awal mula saya itu belajar obat-obatan tradisional, ya, itu karena memang orang tua saya ada yang kena diabetes sejak usia 26. Artinya sebelum saya lahir, mama ini udah kena diabetes. Cuma di usia-usia sampai 30-an, 40-an awal, ya itu mungkin kondisinya tidak terlalu kelihatan seperti orang yang terkena diabetes. Itu karena faktor usia juga dan memang dikontrol dan dijaga ya. Gitu. Cuma karena obat-obatan yang dikonsumsi, waktu itu saya nggak paham ya, tapi itu menyebabkan jadi sering keluar masuk rumah sakit. Setahun itu minimal 2 kali diopnam. Jadi kalau misalnya saya hitung-hitung di masa itu gitu kan, kalau zaman sekarang itu ada sistem poin atau voucher, itu harusnya mama saya itu di rumah sakit itu udah dapat mungkin penghargaan kali ya. Ini voucher untuk tiket jalan-jalan ke Eropa gitu. Atau kalau enggak mungkin voucher untuk belanja di Carrefour ya kalau zaman sekarang gitu. Jadi selama di proses di rumah sakit itu, saya maksudnya sebagai orang yang sangat awam, kita kan hanya memperhatikan biasa obat yang diberikan di rumah sakit itu kapsul warna hijau, tablet warna putih, atau hanya itu aja yang kita tahu selain infus. Di tahun ke-17, saya cuma iseng sebetulnya nanya, obat yang dikasih ini apa ya? Karena saya selalu perhatikan itu ada satu kapsul yang warnanya hijau putih. Dan begitu saya dikasih tahu ternyata isinya itu kapsul garam. Padahal yang saya tahu mama saya ini diabetes dan hipertensinya itu tinggi.
kita orang awam tahunya kan kalau garam itu berbahaya ya buat orang yang hipertensi gitu. Oh ini dikasih garam lagi gitu. Nah, ternyata belakangan saya baru tahu bahwa mama saya ini masuk ke rumah sakit tuh karena kekurangan elektrolit dalam jumlah besar. Mungkin kalau ada yang pernah lihat iklan di TV, nggak apa-apa ya saya sebut branding ya supaya lebih mengerti. Itu iklan kayak Pocari Sweat. Gitu kan. Itu kan ada tuh kita kehilangan ion tubuh. Itu sebenarnya kekurangan elektrolit setelah kita olahraga atau misalnya malam kita tidur bangun pagi, ya itu kita kekurangan elektrolit sebenarnya dalam jumlah besar. Nah ini jumlah yang berkurang lebih besar lagi. Penyebabnya apa? Obat-obat diabetes yang dikonsumsi harian. Saya baru tahu ternyata obat diabetes itu punya efek samping mengurangi elektrolit dalam tubuh dalam jumlah besar dan kemudian menyebabkan anemia. Jadi makanya kenapa mama saya itu HB-nya itu selalu rendah. Yang lebih parahnya lagi, biaya berobat yang dulunya itu sebulan dari 200.000 sampai 2,5 juta setiap bulan. Di masa itu saya bisa gambarkan adalah nilai uang 2,5 juta itu kita tuh bisa kredit rumah. Kalau di Jakarta ada yang tahu mungkin daerah Poris. Di masa itu ya, di Poris, atau bisa kredit mobil. Sekarang mungkin levelnya seperti Daihatsu Grand Max. Kalau dulu itu namanya Daihatsu S-Pass. Ini saya hanya membandingkan komparasi nilai ya, supaya teman-teman tuh mungkin ada gambaran supaya paham gitu. Begitu mahalnya biaya berobat di Indonesia. Nah, memang sekarang sejak ada BPJS, ya kan, itu sebetulnya sih sangat membantu banyak untuk pengobatan secara medis gitu. Tapi itu saja sebetulnya tidak cukup. Jadi pengobatan medis itu sebetulnya ada kebaikan dan masalah di dalam teknik pengobatan tersebut. Di pengobatan tradisional juga sebetulnya ada kelebihan tapi juga ada masalahnya tersendiri. Jadi kalau misalnya saya ditanya sama orang hari ini gitu kan, mana yang lebih baik sih pakai obat tradisional atau obat farmasi? Saya akan bilang kombinasi, jangan tunggal. Sampling yang misalnya saya coba kasih, misalnya gini, kita lagi di jalan terus kita sakit kepala. Misalnya contohnya mungkin Dewi harus ngisi acara ceramah di satu wihara di Tangerang. Karena dia sakit kepala atau sakit lambung selama perjalanan, itu kan kalau misalnya harus pakai tanaman obat, dia butuh waktu agak panjang untuk supaya rasa sakit kepalanya itu berkurang atau rasa mual atau tidak nyaman di lambung itu berkurang. Kenapa? Karena karakteristik obat farmasi, ya, dia bekerja dengan cara menekan gejala. Jadi gitu, sakit kepala, gejalanya ditekan. Makanya bisa mungkin dalam hitungan 30 menit, 1 jam, dia bisa langsung rasanya kayaknya kok sakit kepalanya hilang gitu. Tapi kalau kita pakai obat tradisional, cara kerjanya itu adalah dia membangun kembali jaringan tubuh yang bermasalah. Merecovery jaringan tubuh yang bermasalah. Jadi karena misalnya dia recovery, dia butuh waktu. Dan itu waktunya biasanya nggak pendek. Bisa makan waktu mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan. Nah, jadi kalau misalnya untuk berobat, ya kan, walaupun nanti teman-teman satu hari itu mungkin baca literatur, ya kan, mengerti tanaman obat atau teknik-teknik pengobatan tradisional, tolong juga maksudnya jangan usaha itu maksudnya menggantikan peran dokter. Mereka punya kelebihan sendiri. Ini juga ada kelebihannya sendiri. Oke, ini mungkin pembukaan dari saya dulu, ya kan, supaya jangan sampai nanti ada miss bahwa, oh kalau misalnya udah tahu obat tradisional bagus, kita nggak usah lah pakai obat farmasi lagi gitu. Itu punya papa itu, nggak mau. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Oke, kita balik kalau di masa sekarang ini, ya kan. Hal-hal apa sih yang membuat orang itu kena penyakit? Nah, kira-kira dari teman-teman tahu nggak kenapa orang itu sakit? Pola hidup. Oke. Ada lagi yang lain? Metabolisme tubuh yang kurang bagus. Ya, benar. Dari pikiran kok. Stres ya karena COVID ya. Yoyoy. Jadi gini, penyakit yang terjadi buat orang yang hidup di kota,
besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, itu agak berbeda dengan yang hidup di kota yang agak pinggir. Mungkin kalau Dewi seperti di Lampung ya, Wi ya, gitu, yang bukan di pusat kota, itu kondisinya berbeda. Nah, saya bahas dulu karena kita nih tinggalnya di kota besar ya, seperti di Jakarta, gitu kan, atau kayak Bro Yonas nih di Semarang, gitu. Penyebab penyakit nomor 1 paling tinggi itu karena polutan. Polutan yang muncul dari mana? Karena industri. Ada pabrik, ya kan, mereka memproduksi sesuatu, gitu kan, nah, itu polutannya juga tinggi. Tapi sebetulnya yang nomor 1 itu adalah asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan saya kasih satu gambaran seperti ini. Tubuh kita ini kan punya kemampuan untuk merecovery diri. Ya kan? Tapi karena tubuh kita ini dibuat terlalu sibuk setiap hari, jadi kemampuan recovery-nya tuh jadi turun. Contoh begini, misalnya Dewi itu punya 3 piece handphone. Secara bersamaan tiba-tiba ada 2 piece handphone dia itu berdering. Dia otomatis kan harus angkat ya teleponnya itu. Begitu baru selesai telepon, tiba-tiba ada yang ketok pintu rumahnya dia. Terus udah begitu belum selesai dia ketemu tamu di depan pintu rumahnya dia, ada lagi yang telepon kembali. Nah, kondisi tubuh kita saat ini yang hidup di kota besar tuh seperti itu. Sel-sel dalam tubuh kita ini terlalu sibuk, sampai kesulitan, sampai istilah kata tuh ngos-ngosan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, makanya dibutuhkanlah asupan-asupan tambahan untuk membantu supaya sel kita ini atau imun tubuh kita ini kerjanya bisa meningkat kualitasnya. Itu balik lagi kalau misalnya karena polutan tadi, polutan ini kan bikin global warming sekarang. Jadi di seluruh dunia ini kan suhu udara itu naik kurang lebih 3 derajat yang saya tahu. Balik ke saya di tahun 80-an waktu masih kecil, itu saya di rumah itu ada satu pohon belimbing. Itu kalau setiap pagi itu banyak embun itu di pohon itu. Kadang-kadang saya suka iseng nih, adik saya panggil, kamu sini gitu. Kenapa kok? Saya tarik pohonnya, akhirnya turun semua basah. Kenakalan anak-anak gitu ya. Tapi sekarang gitu, begitu pagi kita lihat pohon itu debu semua. Saya nggak bisa lihat lagi ada embun. Saya nggak tahu kalau di daerah Yonas ya, di Semarang. Mungkin di sana masih ada. Ya. Tapi di sini saya hampir nggak pernah ketemu lagi. Mungkin sudah lenyap itu. Dan karena pengaruh global warming ini, ya, yang terjadi itu apa? Es di kutub itu mencair. Di dalam es yang mencair tadi itu hidup, ya kan? Mungkin miliaran bakteri dan virus. Sejak dari zaman dinosaurus, mereka tuh tidak mati, hanya mereka tuh tertidur karena beku di dalam es. Nah, akhirnya kan sekarang es ini mencair dan mereka tuh terbawa lewat udara dan air. Karena terbawa lewat udara dan air, jalan-jalan lah mereka, misalnya ke Indonesia, ya kan, ke Semarang gitu, ke tempatnya Yonas gitu kan. Ketemu virus baru, ya kan, terus udah gitu ketemu lagi bakteri baru, terjadi mutasi baru, dan akhirnya muncullah penyakit-penyakit baru. Gitu. Nah, hal-hal inilah yang sebetulnya coba dibuat dalam film itu, ya kan, seperti contohnya film X-Men. Nah, mungkin satu hari kita nggak tahu 300 tahun lagi kita punya kekuatan super kayak X-Men. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang bingung nggak gitu? Ya, teman-teman boleh di komen. Kalau aku sih nyambung kok. Cukup menarik banget. Iya. Karena itu... kalau misalnya nggak ngerti, nggak apa-apa, saya ulang lagi dari awal. Itu masih mending kalau misalnya yang kayak X-Men adalah kekuatan super gitu. Kalau penyakit super yang kena itu loh, bahaya. Nah, COVID itu adalah salah satu contoh dari hal yang tadi saya sebutkan. Dia muncul, tidak mungkin kan satu virus atau pandemi bakteri itu muncul tanpa sebab gitu. Jadi sekarang ini sebab yang paling memungkinkan itu ya sumbernya dari situ. Karena sebetulnya awalnya itu dimulai dari eksploitasi manusia terhadap alam, ya kan. Bahkan sempat dulu, saya lupa di tahun berapa, revolusi industri itu.
revolusi industri itu kan banyak orang menggunakan mesin uap ya. Dari mesin uap itu kan mereka menciptakan alat yang bisa untuk memproduksi. Ya. Karena waktu itu listrik belum ditemukan, akhirnya mereka tuh menggunakan arus air. Mungkin kalau misalnya sekarang tuh ada yang pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, jadi mereka menggunakan itu supaya mesin uapnya itu bisa bekerja. Itu di Inggris ada satu sungai namanya Sungai Thames, ya kan? Itu banyak tuh pabrik-pabrik di situ. Nah, sedangkan Sungai Thames di Inggris ini itu banyak digunakan orang untuk hidup sehari-hari. Sumber air untuk minum, ya kan? Dan yang lain-lain gitu. Akhirnya makanya pada saat itu banyak anak yang lahir cacat karena terkena penyakit. Nah, akhirnya area untuk industri itu yang di Sungai Thames itu ditutup, dipindah ke tempat lain. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara sekarang penyakit itu makin banyak, ya balik lagi ulah kita sendiri juga sebenarnya. Mungkin saya agak sedikit ekstrim, ya kan. Cuma yang saya mau sampaikan adalah banyak hal orang melihat hal-hal ini wajar. Contohnya hal yang wajar apa? Misalnya contohnya punya mobil, ya kan? Punya motor, ya kan. Dan, tapi kan pada saat kita beli mobil atau motor ini, itu kan dia diproduksi dahulu. Produksinya ini saya sudah menimbulkan polutan. Nah, terus sudah gitu digunakan lagi sehari-hari. Nah, akhirnya secara kita tanpa sadar, pola hidup kita inilah yang membuat ya kan, penyakit itu makin banyak jenis-jenis yang baru. Oke, terus udah begitu saya coba klasifikasikan lagi dulu ya mengenai jenis penyakit, gitu kan. Jadi kalau saya waktu belajar herbal dulu, kebetulan guru saya itu adalah seorang dokter. Jadi makanya dia bisa memberikan komparasi antara medis dengan pengobatan tradisional. Oke, jadi penyakit itu kalau secara medis itu dibagi ada penyakit anatomi, ya kan? Anatomi itu adalah nih bagian tubuh kita nih, misalnya tangan, kaki, muka, gitu kan. Misalnya contohnya ada orang yang karena kecelakaan kakinya patah. Nah, itu arahnya nanti pengobatannya dilihat secara anatomi. Ya kan, misalnya kakinya digips, ya kan. Tapi juga kan bisa ditambah dengan macam-macam. Ada yang dukun patah tulang ya. Kalau misalnya medis gitu kan. Nah, kakinya itu tetap nanti mereka akan sanggah kan, misalnya dengan kayu, gitu kan. Itu penyakit anatomi itu seperti itu. Jadi misalnya contohnya kayak sekarang di Korea tuh kan banyak oplas tuh. Ya kan? Nah, itu artinya ada perubahan anatomi. Nah, itu pengobatannya itu kurang lebih seperti itu. Dengan operasi, ya kan? Terus sudah gitu dengan tadi metode gips segala macam gitu. Nah, ada lagi juga penyakit fisiologi. Nah, fisiologi ini yang tadi seperti disampaikan teman kita Wisnu ya. Masalah metabolisme. Jadi metabolisme tubuh kita ini terganggu. Nah, kenapa dia terganggu? Nah, itu nanti dilihat nih kasus per kasus. Misalnya kan diabetes karena tubuh itu tidak mampu mereduksi gula, ya kan? Terus ada lagi nih penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Ya kan? Biasa syaraf dan tulang ini sering sepaket ya kalau kita berobat entah ke pengobat tradisional gitu kan atau pengobat farmasi seperti dokter. Gitu. Nah, untuk balik ke dunia pengobatan tradisional, yang tren di dunia ini tuh sebetulnya kita mungkin tahu kiblatnya ke tradisional Chinese medicine ya, TCM gitu, mungkin dengan ramuan-ramuan herbalnya gitu kan, terus sudah gitu ada akupunturnya, ada akupressure, atau dibilang tuina gitu kan. Nah, terus ada lagi pengobatan Ayurveda dari India, gitu kan. Pengobatan itu sudah gitu kalau di Indonesia ini kita kenal dengan yang namanya jamu. Nah, apa sih yang membedakan pengobatan tradisional? Ada satu lagi buat teman-teman kita yang muslim itu ada, mereka punya teknik pengobatan sendiri namanya tibun nabawi. Oh iya. Apa sih yang membedakan antara TCM dengan tibun nabawi, ya kan? Terus sudah gitu tadi Ayurveda gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya di pengobatan Ayurveda, mereka itu kombinasi tanaman obatnya itu bisa satu jenis obat
mereka menggunakan itu lebih dari 30 jenis tanaman digabung jadi satu. Kalau misalnya di tradisional Chinese medicine, itu biasanya jumlah tanaman yang dikombinasi itu rata-rata sih di angka belasan, tidak sampai tembus ke 30 atau 20, 30 atau 40. Nah, sementara di Indonesia sendiri, kalau misalnya jamu, mengikuti regulasi dari pemerintah, itu maksimal hanya boleh 5 sampai 6 jenis tanaman obat yang dimix. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya balik ke tadi pengobatan tibun nabawi, ya kan, bagi teman-teman kita yang muslim bilang ini pengobatan ala nabi, gitu kan. Mereka biasanya fokusnya itu adalah pada produk-produk perlebahan. Produk perlebahan itu mungkin seperti madu, ya kan. Terus udah gitu ada lagi bipolen atau royal jelly kalau bagi yang paham soal produk perlebahan. Ya kan. Terus udah gitu mereka juga pakai teknik-teknik, mungkin kalau ada yang pernah dengar teknik bekam. Pernah. Jadi apa namanya, di titik akupunturnya itu di sayap gitu kan, terus kayak gitu darahnya diambil karena dianggap itu membuat penyumbatan. Nah, ini di TCM juga ada ya, traditional Chinese medicine dengan teknik seperti yang tadi. Nah, cuma kalau misalnya di pengobatan tradisional Chinese medicine ya kan, mereka itu fokus pada yang namanya 5 organ utama. Nah, 5 organ utama ini ya kan, yang mereka anggap sangat paling fatal buat hidup manusia, ya kan. Jadi kalau salah satu organ ini terganggu, itu bisa menyebabkan kematian. Yang lain dianggap tidak. Misalnya contohnya kalau hilang tangan satu, itu tidak meninggal, ya kan. Kalau di medis, ya kan, otak itu dianggap apa namanya, bisa menyebabkan meninggal kalau misalnya dia kerusakan gitu. Tapi kalau di pengobatan TCM, setahu saya sudut pandangnya tidak seperti itu. Jadi mereka tuh beranggapan tuh organ utama itu misalnya seperti jantung, ya kan, paru-paru, ginjal, limpa, dan liver. Ini kalau salah satu terganggu, ini pasti bisa menyebabkan tuh meninggal. Nah, kira-kira masuk akal nggak kalau ada orang, ya kan, paru-parunya terganggu dan dia meninggal gitu. Contohnya kayak kasus COVID yang sekarang. Kasus COVID yang sekarang itu kan karena dia paru-parunya terganggu, ya kan, akhirnya meninggal. Iya, kan udah banyak kasusnya kok. Masuk akal dong. Oke. Nah, saya ambil satu sampling ya. Kebetulan karena ini lagi tren COVID gitu. Kebetulan kan sebentar saya baca apa. Gue sering tuh dibekam di darat gitu kayak pasir. Oke. Jadi saya ngambil sampling. Kebetulan kemarin itu sempat ada tren di obat-obat tradisional China untuk pengobatan COVID. Mungkin bagi teman-teman, maaf ya, saya bukan promosi obat ya. Cuma hanya memberikan satu gambaran. Pernah ada yang lihat obat ini? Jadi dari pemerintah China sendiri, ini sampai obat ini disumbang ke Italia dan beberapa negara Eropa dan yang saya tahu termasuk di Indonesia gitu kan, itu untuk pengobatan penyakit COVID karena dianggap cukup sukses. Nah, kebetulan isinya ini mungkin kalau kurang jelas ya kan, ini komposisinya produk tersebut ya kan, ini kurang lebih sekitar 11 jenis tanaman obat yang dipakai. Nah, sama yang seperti saya sampaikan tadi, ya kan, bahwa kurang lebih mereka pakai ya kurang lebih seperti itu kombinasi tanaman obatnya. Gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya? Iya, betul, Secia Joli, obat Lianhua. Lianhua. Itu buat teman-teman, ini udah boleh sesi tanya jawab kok. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, itu anggap aja seperti kita dialog interaktif aja, jadi nggak usah terlalu formal sekali. Gitu. Oke, buat teman-teman, jika ada yang mau bertanya, boleh langsung atau melalui chat. Nah, itu karena juga udah ada tanya kok. Sebentar ya. Obat Lianhua itu manfaatnya apa aja ya? Yang Koko tahu gitu. Jadi gini, Koyonas gua sering. Sorry, sebentar saya lihat dulu ya. Nah, obat Lianhua ini dia tuh dianggap bisa menjadi pengencer dahak. Nah,
atau cairan yang ada di paru. Dia bisa menurunkan demam. Jadi biasa orang yang kena COVID itu kan suhu badannya cenderung tinggi. Nah ini bagi teman-teman kemarin sempat ada yang dengar nggak mengenai ada obat yang namanya dexamethasone, itu dianggap bisa untuk pengobatan COVID. Itu sempat kalau saya baca di artikel kesehatan tuh ada pro dan kontra. Jadi dexamethasone itu bisa menurunkan imun tubuh. Nah, padahal kalau kita lihat di berita gitu loh, orang yang kena COVID itu imunnya harus naik supaya dia bisa sembuh. Jadi kalau misalnya penelaan secara pengobatan itu dia tidak salah juga. Jadi orang yang terkena COVID itu dia bisa meninggal karena imunnya terlalu reaktif, ya kan, berlebihan sampai tubuhnya itu mengalami kelelahan. Itu juga sangat mungkin. Jadi makanya dia diturunkan imunnya. Atau imunnya tadi nggak bisa melawan si virus atau bakteri juga bisa, benar. Jadi dua-duanya nggak salah. Soalnya sering begini, balik ke pengobatan tanaman tradisional, ya kan? Banyak orang itu yang sangat bingung nih. Nanti kalau misalnya udah ada obat, jadi kebaca tulisannya Jadi kalau misalnya bisa nanti setelah selesai ini iseng-iseng ya kalau ada waktu gitu kan, coba di Google cari gitu obat penurun gula darah. Gitu. Nanti akan muncul tuh jenis-jenis tanaman obat ya kan. Nanti kayu manis bisa nurunin gula darah ya kan. Terus sudah gitu sambiloto bisa, brotowali bisa gitu, bawang putih bisa. Nah, jadi yang dipakai yang mana nih gitu. Itu biasa akan bingung tuh tahap awal orang kalau yang belajar tanaman obat. Nah, itu ntar jadi PR ya. Nah, saya di sini sebetulnya lebih cenderung tidak untuk menginformasikan ke teman-teman itu untuk misalnya tanaman obat yang ada di rumah yang bisa dipakai buat sehari-hari itu apa, itu nanti porsinya sedikit sekali. Karena dari jam terbang saya gitu kan, kebanyakan orang itu walaupun saya kasih tahu nih, oh ini misalnya daun salam bagus dikombinasi dengan kayu manis gitu kan. Dia itu bahasa Indonesianya bilang hot chicken shit ya, itu cuma panas 2 minggu aja, setelah itu stop semuanya. Kalau dia tidak dalam kondisi penyakit kritis ya kan, itu nggak mungkin dia akan lanjut. Bahkan sampai orang yang punya tekad kuat buat menurunkan berat badan pun stop biasanya. Iya sih. Nah jadi saya akan maksudnya guidance teman-teman ya kan. Mungkin kebanyakan orang itu sekarang lebih suka cenderung beli produk yang sudah dalam bentuk kapsul. Ya, untuk memudahkan. Tapi tetap nanti saya akan share sedikit mengenai tanaman obat, ya kan. Jadi, saya lebih cenderung teman-teman itu supaya paham dulu, kalau beli produk itu untuk pengobatan, cari yang aman. Jangan pakai sembarangan, ya kan, karena dia lihat harganya murah, atau karena dari sumbernya nih ya, produsennya itu dari perusahaan yang berbau keagamaan tertentu. Itu sering tuh ada jebakan seperti itu, ya kan? Oh karena ini perusahaannya ini kan sesuai dengan iman saya nih, gitu kan? Nah, pasti dia aman lah, gitu. Belum tentu, karena banyak kasus di lapangan, ya kan? Ternyata itu nomor BPOM-nya itu dijiplak aja semuanya. Oh. Dia jiplak gitu. Jadi misalnya Dewi, misalnya contohnya punya produk sendiri gitu kan. Terus udah begitu saya jiplak nomor BPOM-nya Dewi atas persetujuan Dewi dan saya bikin merek lain. Jadi pada saat kita menggunakan produk kesehatan apapun itu yang mau kita petik di kebun kita sendiri, kita tanam gitu kan, atau kita beli yang sudah jadi, tolong nomor satu yang diperhatikan adalah jangan tanya khasiat. Ya kan? Yang harus diketahui adalah keamanan produknya. Oh, keamanan. Saya ngambil sampling kayak begini. Kira-kira kalau kita tinggal di Jakarta ini, ya kan, kita punya tanah sepetak nih di depan rumah, ya kan. Kita tanam waktu di zaman saya tahun 80-90-an itu, udah kelihatan tua banget ya. Ada program pemerintah yang namanya tanaman obat keluarga atau disingkat TOGA. Jadi kita dianjurkan untuk nanam sendiri di rumah. Mungkin ada serai, kencur, jahe. Gitu. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit
ringan yang sifatnya dadakan. Misalnya tiba-tiba kita punya anak, ada yang kembung perutnya, atau orang tua, oke, kita ada jahenya yang tadi kita tanam, kita ambil, dan kita keprek, kita seduh dengan air, diminum campur dengan gula aren, it's okay, gitu kan. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kita tanam, apalagi kita tinggal di kota besar, ya. Ingat yang tadi saya bilang, polutan yang cukup tinggi, gitu. Kita tanam di depan rumah kita, yang notabene itu di depan itu banyak kendaraan berlalu lalang, ya. Apalagi kalau yang tinggalnya di depan jalan utama ya, mungkin ada bus lewat, ada truk lewat gitu kan. Tanaman obat yang kita tanam itu dia tuh menyedot karbon dari kendaraan tadi. Walhasil ya kan, tanaman yang kita tanam yang tadi tujuannya untuk jadi obat buat kita, itu sebetulnya dia residunya itu berbahaya buat tubuh kita. Jadi kita misalnya tanam di pot kecil jahe gitu kan. Kita baru menggunakan setahun kemudian misalnya tiba-tiba ada keluarga yang perutnya kembung gitu. Nah, itu bahaya sebetulnya. Sebaiknya jangan digunakan, hiasan saja gitu, koleksi tanaman. Dan maaf gitu, mimpi itu sebetulnya bagi orang-orang di kota besar seperti Jakarta gitu, itu menanam obat ya kan. Untuk misalnya contohnya dia ada sakit penyakit yang berat lah ya, entah diabetes ataupun hipertensi yang kelasnya itu dari menengah sampai berat, waktu dia tumbuh sama kita konsumsi kalah cepat. Makanya kenapa kita perlu, ya kan, itu kalau terutama di Jakarta ya, kita ini kota pendukung supplier tanaman obat sama bahan pangan itu kan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, di Jakarta sendiri kita nggak bisa nanam, nggak ada lahan lagi. Tapi ada beberapa orang sekarang yang mulai coba di rumahnya itu di bagian atas atau di depan itu nanam apa namanya istilah hidroponik ya kalau saya nggak salah. Iya, pakai hidroponik. Nah, itu cukup harus hati-hati juga gitu. Bukan masalah hidroponiknya, teknik hidroponiknya tidak masalah gitu, tapi polutan sekitarnya itu. Ya kan? Atau mungkin ada yang pernah ngebayangin nggak, atau nggak pernah kepikiran kali ya, olahraga pagi-pagi jam 4, ya kan, di jalan besar. Atau kalau waktu saya sempat ngelola klinik ya di daerah Jakarta Selatan, setiap sore itu kan saya lewat Senayan. Di Senayan itu, setiap sore itu ada yang olahraga tuh, lari-lari kecil, di sekitar lapangan Senayan, sekeliling Senayan itu. Nah, sebetulnya dia tuh kondisinya berbahaya sekali olahraga seperti itu. Ya olahraga itu dia nyedot karbon dari kendaraan kan, karena itu di jalan utama. Jadi sebetulnya tanpa sadar dia tuh sebenarnya melakukan aksi bunuh diri. Atau sekarang gaya hidup anak-anak muda yang nge-gym. Ya kan? Saya lupa ya kalau nggak salah ada gym yang terkenal tuh yang ada di mall-mall, yang promosi-promosi, ayo jadi member gitu kan, sekalian bisa nge-gym sambil cuci mata di sini gitu. Nah, berolahraga di waktu malam hari dan di ruang ber-AC itu juga sama bahaya. Kenapa? Pertama satu, ingat gak pelajaran IPA waktu kita kecil? Ya. Kalau pagi, tanaman itu kan dia menghirup karbon, mengeluarkan oksigen. Iya. Kalau malam terbalik. Gitu. Jadi kalau pada saat kita olahraga kan otomatis tubuh kita akan butuh oksigen lebih banyak, paru-paru kita akan mengembang. Nah, itu karbon yang dari tanaman itu dia sedot plus lagi yang dari AC. Makanya banyak kejadian orang yang melakukan olahraga berat seperti bulu tangkis, futsal gitu dilakukan malam hari, banyak yang meninggal mendadak karena yang namanya seram jantung ya, ototnya angina pectoris kalau istilah medis. Jadi tiba-tiba otot jantungnya kram, dia meninggal, padahal dia tidak ada historikal penyumbatan jantung. Jadi pola ini juga tolong diperhatikan oleh teman-teman, apalagi bagi yang mungkin ada aktivitas olahraga malam di gym atau apa, kalau bisa tolong dirubah tempat dan waktunya. Sebentar ya. Oke. Untuk yang sampai di sini juga tolong diperhatikan, hati-hati. Saya ingat dulu saya punya satu orang kawan. Jadi dia itu waktu itu lagi tren tanaman obat namanya mengkudu atau buah pace. Buah pace itu sempat sangat tren sekali untuk pengobatan diabetes lah, hipertensi, penyakit kanker gitu kan. Jadi
Dia itu metik tanaman mengkudunya itu, nggak jauh dari rumah dia itu ada satu got, ya kan? Got itu kebetulan entah bagaimana, mungkin ada yang buang biji mengkudu atau apa. Jadi dia tumbuh tuh pohonnya dan sangat subur sekali. Bisa dibilang 2 minggu sekali panen itu buah mengkudunya. Nah, dia senang tuh, wah obat gratis nih katanya, gitu. Tapi itu juga bahaya sekali, karena ingat got itu kan limbahnya manusia kan dibuang terakhir tuh dari WC. Entah BAB kah, BAK kah gitu kan. Itu kan pada saat kita BAB atau BAK itu, dengan bakteri itu atau virus yang ada di tubuh kita tuh keluar. Dan terakhir itu adanya di got tadi. Nah, otomatis mengkudu tadi ini, ya kan, itu sudah kumpulan-kumpulan bakteri dan virus yang berbahaya residunya itu di dalam. Makanya salah satu syarat untuk misalnya kita menggunakan tanaman obat yang baik, ya kan, nomor satu, bibitnya harus baik. Kalau tanaman mengkudu yang tadi saya bilang tumbuh di got itu bibitnya diambil terus ditanam, itu sudah bibitnya nggak bagus. Terus udah gitu, yang kedua, tempat dan lahan yang baik. Yang tadi saya cerita, mungkin ada beberapa daerah itu tanamannya itu misalnya ditanam di perbukitan atau di daerah pegunungan yang jauh dari polusi. Mungkin kalau teman-teman tahu, di sini mungkin ada yang suka minum teh ya. Saya cuma tahu ada satu orang yang suka minum kopi ini di sini. Tadi lagi di jalan dia. Cuma bingung, dia nggak di jalan nggak minum kopi tadi. Jadi kalau misalnya kita pernah pergi ke, saya rasa di sini semua pernah pergi ke puncak ya. Nah di puncak itu kan ada kebun teh. Jadi kalau misalnya kita konsumsi teh sebetulnya, kebun itu yang kebun teh yang paling dekat dengan jalan raya, ya kan? Itu teh yang paling murah. Oh. Mungkin seperti teh-teh yang kita beli di pasaran itu yang ada berbagai macam merek yang harganya murah-murah, mungkin 5.000 sampai 10.000. Itu base-nya biasanya itu teh yang dekat dengan jalanan. Dan semakin kebun teh itu jauh dari area polutan, area jalan, itu harga tehnya makin mahal. Dan sayangnya di Indonesia itu sangat jarang ada yang dapat teh seperti itu. Biasanya kualitas teh yang bagus tadi itu kebanyakan diekspor ke luar negeri. Ada satu sampling saya itu sampai hari ini masih penasaran, pengen coba kualitas teh terbaik dari Gunung Kerinci di Sumatera. Ya, ternyata kita nggak bisa minum. Kenapa? Karena kualitas premiumnya itu sudah taken kontrak dengan kerajaan Inggris dan Spanyol, kalau saya nggak salah, jadi hanya bisa dijual ke sana, kita nggak bisa menikmati produk itu. Bahkan kita pun kalau minta sampel ke PTPN, ya kan, itu nggak akan bisa dapat. Nah, jadi tolong diperhatikan, ya kan, masalah tadi itu keamanan produk. Jadi kalau misalnya kita nih tiba-tiba ada yang datang ke rumah Cik Joli, misalnya Cik Joli ini ada daun sirsak nih, gitu, bagus gitu kan. Kalau bisa tanya sumbernya dari mana gitu, sebelum dikonsumsi. Dan kalau misalnya untuk bisa mendapatkan kualitas terbaik, misalnya contohnya dari kayak tadi daun sirsak atau tanaman obat lain, ya kan, itu bisa dilihat juga tanaman obatnya itu dilihat dari gini. Kalau tanaman obat yang sudah kering, ya kan, itu cenderung sih sebetulnya bisa disimpan lebih lama ya. Nah, tapi sebetulnya kualitasnya sudah menurun. Jadi kalau misalnya ada yang punya tanaman obat gitu kan, itu tolong jangan dijemur di bawah sinar matahari terik. Itu menurunkan kualitas. Terus udah gitu pemilihan usia daunnya gitu kan, jangan pakai daun yang masih ABG gitu ya, juga jangan daun yang sudah lansia. Pilih yang di tengah-tengah. Yang masih usia produktif ya. Ya, karena nutrisinya berbeda. Maksudnya setelah bibitnya bagus, lahannya bagus, nah usia tanamannya ini yang harus diperhatikan juga. Tapi mungkin kalau yang ketiga ini, ya kan itu mungkin bolehlah kita diskon ya dulu gitu. Tapi yang penting nomor 1 dan nomor 2 tadi, ya kan, lahan, ya kan, dan bibitnya gitu. Terus sudah begitu, ya kan. Kalau misalnya kita sudah punya tanaman obatnya nih, ya kan, bagaimana cara menakar dosisnya? Ya kan, banyak orang yang sering salah menakar dosis. Saya ngambil sampel gini, saya punya teman di Surabaya. Teman saya ini ceritanya dia terdiagnosa kena tipes.
Jadi akhirnya dia tanya, saya sudah berobat nih pakai obat farmasi, ya kan? Tapi kira-kira bisa didampingi dengan obat tradisional apa, gitu kan? Nah, jadi saya sarankan waktu itu ada satu tanaman obat. Mungkin kalau yang suka atau pernah lihat jamu gendong, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak yang jual jamu gendong ya? Kalau Masih ada. masih ada ya, Ci ya. Masih. Nah, di jamu gendong itu kan mereka suka biasa nawarin nih, mau pakai pahitan nggak, Dek? Gitu. Pahitan itu biasanya dia bisa pakai yang namanya brotowali atau sambiloto. Hmm. Nah, jadi waktu itu saya sarankan ke kawan saya, ya kan, kalau saya pakai gramasi kan dia agak bingung, ya kan. Jadi saya bilang sama dia, ya kan, sudah kamu ambil aja segenggam padat, terus sudah gitu direbus dengan 6 gelas air. Ya kan, sampai nanti airnya tinggal 3 gelas, itu diminum sehari 3 kali. Gitu. Tapi karena dia pengen sembuh, ya kan, dia pakai 3 genggam, digodok dengan 6 gelas air, ya kan, terus diminum. Baru dia minum sekali, tiba-tiba dia ngerasa tubuhnya dingin. Kayaknya saya sebentar lagi akan meninggal, dia pikir waktu itu. Tubuhnya dingin, kesadarannya mulai hilang. Dan akhirnya dia buru-buru pergi ke dokter terdekat. Terus saya tanya sama dia, di dokter kamu dikasih apa? Ya kan? Saya disuruh tidur di ranjang, terus udah gitu saya dikasih teh manis hangat, kira-kira setengah jam kemudian saya sudah merasa nyaman, saya udah disuruh pulang katanya. Terus saya tanya, kamu bayar berapa ke dokternya? 50.000. Ah, itu saya bilang, itu teh manis paling mahal yang pernah saya dengar itu, 50.000 saya bilang. Nah, kenapa dia seperti itu? Ya kan? Karena sebetulnya dia itu overdosis. Banyak orang berpikiran tanaman obat itu aman, ya kan? Aman dalam batasan tertentu, ya kan? Hati-hati ya, sebetulnya tanaman obat itu juga bisa membunuh orang loh. Jangan maksudnya jangan serampangan memberikan dosis. Jadi kalau bagi kita yang awam, saya selalu sarankan adalah indikator awal obat apapun yang mau kita pakai, ya kan? Minimal kita harus tahu dulu melihat tekanan darah dan gula darah. Ya. Jadi orang itu sering salah gitu ngasih. Misalnya contohnya gini, orang yang sudah tekanan darahnya rendah, ya kan? Karena dia beranggapan bahwa herbal itu aman, ya kayak tadi tuh yang sambiloto tadi, ya kan? Ini kamu coba minum gitu kan. Padahal hanya dikasih dosis kecil, ya kan? Dia minum kira-kira bisa 1 jam sebelum tidur, ya kan? Bisa nggak bangun lagi itu. Kenapa? Karena pada saat dia tidur, ya kan, tekanan darahnya itu makin turun. Pernah nggak kalau misalnya kita lagi tidur, terus lagi itu kita kayak kepingin buang air kecil, tapi malas bangun gitu. Antara mau bangunnya aja susah gitu, tapi tahu ini pengen buang air kecil gitu. Nah, kesadarannya makin sulit lagi. Karena faktor obat tadi. Makanya sebelum menentukan mau kasih tanaman obat apapun, ya kan, itu tolong perhatikan dulu nih, orang ini tekanan darahnya rata-rata berapa, gula darahnya berapa. Karena banyak tanaman obat, terutama yang dari Indonesia, ya kan, lebih spesifik lagi dari Pulau Jawa, itu dia sangat kuat untuk menurunkan gula darah dan tekanan darah. Contohnya yang tadi, sambiloto, brotowali, atau kayu manis. Makanya hati-hati dalam menakar dosis, ya kan. Kalau misalnya tidak ngerti, sebaiknya pakai produk yang sudah jadi saja. Kalau saran saya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya orang itu, contohnya gini, dia punya tekanan darah tinggi. Saya pengen tanya nih sama kawan-kawan, boleh nggak dikasih minum air jahe? Nggak boleh. Nggak boleh ya, Ci? Ayo yang teman-teman yang lain, siapa nih Bro Wisnu, Ci Sumiati, atau ini siapa ya, Vivo ya? Boleh nggak orang yang punya tekanan darah tinggi itu minum air jahe? Katanya nggak boleh. Oke. Boleh ya? Saya belum tahu loh, Melan. Boleh atau enggaknya. Nah, saya kasih sedikit clue ya. Jadi setiap tanaman obat itu kan punya rasa. Iya. Jadi saya akan kasih gambaran itu ada rasa manis. Fungsi dari rasa manis itu adalah penambah tenaga. Tonikum istilah kata.
Terus ada rasa pedas. Rasa pedas ini digunakan untuk merangsang saraf. Terus ada lagi rasa asam. Rasa asam ini biasanya untuk menjaga kelembapan dalam tubuh. Pernah nggak lihat ada orang yang kulitnya sangat kering sekali? Nah, itu dia karena kekurangan asam dalam tubuh dia. Oh. Seperti itu. Terus ada lagi rasa asin. Rasa asin ini karakteristiknya sebetulnya itu untuk jadi pencahar. Untuk mempermudah orang itu pembuangan seperti BAB dan BAK. Terus ada lagi rasa pahit. Nah, rasa pahit ini, ya, kalau misalnya orang yang minum Sambiloto atau Brotowali, jadi rasa pahit ini dia punya fungsi untuk menurunkan demam dan panas dan asam radang. Oke, ingat nggak kira-kira? Ya. Jadi kalau misalnya kita ada tekanan darah tinggi, ya kan, boleh nggak minum air jahe? Boleh, gitu. Tapi sedikit saja. Tuh. Karena tadi jahe itu kan bisa merangsang saraf kan? Nah, ditakutkan adalah begitu dia minum, tekanan darahnya naik. Seperti itu. Tapi buat orang yang tekanan darahnya rendah, ya kan, ya cenderung lebih aman kalau dia konsumsi, malah dianjurkan. Seperti itu. Oke. Nah, basically sebetulnya di Indonesia ya, yang saya tadi mau cerita adalah tanaman-tanaman obat yang ada. Saya tuh hanya baru tahu tuh tanaman yang dari Kepulauan Sumatera dan Jawa ya. Karena di Indonesia itu kan tanaman obat itu yang ketahuan tanaman ini, itu sebetulnya ada 30.000 sampai 50.000. Tapi yang berkhasiat obat itu baru mungkin sekitar 7.500 jenis tanaman yang diketahui. Nah, kalau tanaman di Pulau Jawa itu biasanya bentuknya perdu. Jadi dia tumbuh di tanah dalam bentuk kecil-kecil. Nah, kalau misalnya di Sumatera, ya kan, tanamannya itu biasanya basicnya itu kulit. Kayak misalnya contohnya kayu manis, itu kan dari pohon kulitnya tuh yang dipakai. Jadi kalau di Sumatera itu tanaman obatnya biasanya itu dari pohon-pohon besar, tapi kalau misalnya di Jawa itu tanaman kecil umumnya. Dan tanaman di Jawa itu kecenderungannya tadi yang itu saya cerita, kuat untuk anti radang dan anti infeksi kayak Sambiloto, Brotowali. Kalau misalnya ada yang pernah dengar satu jenis tanaman lagi namanya mimba, gitu kan. Itu sebetulnya juga bisa digunakan untuk tanaman obat, ya kan. Kalau maaf ya, ini kalau ada yang pernah tahu tanaman ini, ya kan, konsumsi juga hati-hati. Ya. Karena ada beberapa jenis tanaman obat, ya kan, ada yang bisa dikonsumsi langsung, ada yang tidak bisa dikonsumsi langsung, dia harus diekstraksi atau melewati satu proses. Kayak misalnya Sambiloto, ya kan. Nanti kalau sempat teman-teman browsing aja lah ya, gampang kalau di internet tinggal cari Sambiloto manfaatnya apa, gambar tanamannya seperti apa gitu. Tapi kalau tanaman yang namanya mimba ini itu banyak dipakai untuk pengobatan untuk orang yang sakit liver sudah sangat kritis. Ya, karena kena dia hepatitis ya kan atau yang lain gitu. Nah, itu dipakai untuk pengobatan liver. Tapi dia harus sudah diekstraksi karena tanaman ini tanaman beracun. Nah, bagi yang nggak ngerti ya kan dia dapat nimba, dia rebus, dia minum, yang mempercepat saja sih sebetulnya. Ya, mempercepat dia untuk pergi ke alam lain. Karena dia beracun, ya kan. Nah, jadi dia harus melalui satu proses. Ya kan? Kalau di zaman dulu, mimba ini digunakan sebagai pestisida alami. Kalau zaman sekarang kan pakai pestisidanya itu base-nya chemical, ya kan. Kalau di zaman dulu tuh tanaman mimba ini dijadikan pestisida. Seperti biasa, direndam dalam air, airnya dipakai untuk disemprot ke misalnya padi, ya kan. Tapi setelah disemprot itu, ya kan, dia padi atau nasi yang kita makan tuh nggak berubah jadi beracun. Ya, karena alami ya bahannya. Karena dia masuk, karena setelah disemprot itu ada proses-proses kimiawi yang sudah berjalan beberapa tahap, ya kan. Akhirnya dia jadi aman. Gitu. Nah, ini pemilihan tanaman obat ini, ya kan. Sorry, itu kan tadi saya cuma kasih gambaran sedikit ya mengenai tanaman obat gitu. Jadi saya akan kasih sampling, misalnya kalau pas lagi kita
butuh, terus ada kita mau beli aja gitu, males nih buat masak, ya kan? Males nih kita ngeramu sendiri gitu. Nama sekali lagi saya bukan promosi produk ya, supaya teman-teman paham saja gitu. Jadi yang mesti dimengerti pertama itu adalah, ya kan, ini saya ngambil sampling, ini ada tanaman obat yang sudah di dalam bentuk kapsul. Sorry, kebaca nggak nama tanamannya itu daun ungu? Iya kok. Kebaca nggak? Kebaca. Kebaca. Nah, di bawahnya itu ada tulisan, cuma kayaknya mungkin nggak kebaca ya. Di bawah tulisan daun ungu ini ada namanya Graptopilum. Iya. Jadi kalau misalnya kita beli produk, ya kan, sebaiknya itu coba lihat bahasa Latinnya juga. Oh. Jadi misalnya contohnya gini, bahasa Latin untuk tanaman obat ini kan digunakan di seluruh dunia. Ya kan? Jadi kita pergi ke negara manapun nggak akan ada masalah gitu. Misalnya contohnya gini, kayak misalnya saya sering tuh konsumsi tanaman obat yang namanya Sambiloto. Tiba-tiba saya satu hari pergi ke Eropa dan itu habis, nggak ada gitu. Nah, tinggal lihat dari bahasa Latinnya aja. Karena kalau ditanya sama orang Amerika Sambiloto dia nggak ngerti. Ya kan? Nah, ini lihat di bagian bawah ini ada tulisan Andrographis paniculata. Jadi kalau misalnya kita beli tanaman obat pun entah lewat dari mana, misalnya mau perusahaan baru atau lama gitu kan, lihat aja nih isinya. Saya ngasih satu gambaran kayak begini. Orang Indonesia kan tahu ada yang namanya Panadol, Bodrex, Paramek, dan lain-lain gitu. Basically itu kan cuma beda merek tapi isinya sama. Kebanyakan paracetamol. Jadi usahakan itu kenali bahasa Latinnya. Kalau misalnya contohnya temulawak, itu bahasa Latinnya namanya Curcuma santorisa. Ada lagi kunyit, namanya itu Curcuma domestica. Jadi maksudnya coba itu kalau misalnya pun nggak hafal, browse by internet gitu kan, cari tahu misalnya saya butuh kunyit apa nih bahasa Latinnya gitu. Kadang kan orang Indonesia, ya saya berharap ini suatu hari ya kan, atau mungkin dalam waktu dekat ya kan, kawan-kawan punya banyak rezeki ya kan, traveling keliling dunia gitu. Cuma pada saat tiba-tiba lagi misalnya kayak Cijoli kemarin sempat ke Ceko ya, gitu. Pas di Ceko tiba-tiba perutnya kembung nih ceritanya. Kalau di Indonesia dia sudah terbiasa konsumsi kunyit, ya kan. Di sana dia tanya, saya mau cari kunyit di mana? Bingung orang, nggak ada yang tahu, ya kan. Cari siri nggak ada, cari siri. Nah, jadi itu bahasa Latinnya, ya kan. Mereka punya produk, karena sekarang di negara-negara maju pun itu mereka punya produk-produk berbasis spices and herb itu banyak sekali. Buktinya di Indonesia nih mulai dibombardir nih produk-produk dari Australia. Banyak yang masuk, bahkan dari Amerika juga banyak yang masuk suplemen. Jadi kalau misalnya saya perhatikan itu penjualan kayak misalnya di marketplace gitu, itu yang paling terkenal itu top penjualan itu adalah suplemen-suplemen impor. Yang base-nya mungkin isinya kunyit gitu kan, tapi dia impor gitu. Jadi kunyitnya terbang dulu naik pesawat nih ke Indonesia. Makanya harga kunyitnya lebih mahal, ya wajar gitu kan. Karena si kunyit datang naik pesawat sampai di sini mesti bayar pajak lagi gitu.